Selamat sore, perkenalkan nama saya Helen Oktasari Silalahi, NPM 2021 103167 jurusan Akuntansi Pagi semester 1. Pada video ini saya akan merangkum dan menjelaskan beberapa materi mata kuliah filsafat dan pengetahuan modern sebagai tugas final dan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester 1. Minggu pertama membahas filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang tidak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat secara bahasa berasal dari kata philia yang berarti persahabatan atau cinta, dan sophia berarti kebijakan atau kearifan. Sedangkan secara harfiah, filsafat berarti pencinta kebijakan. Secara umum, filsafat memiliki pengertian mencari kebenaran atau hakikat. Cara pandang filsafat dapat terbagi menjadi dua, yakni sebagai kegiatan dan analisis konseptual. Pada era modern, kini menjadi bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik yang terpisah, di antaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Untuk apa filsafat itu? Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan krisis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan, secara sistematis dan krisis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Minggu kedua masih membahas tentang filsafat. Filsafat sudah ada lebih dari 200 tahun, tetapi dalam waktu selama itu filsafat belum mampu dan takkan pernah mampu memberi jawaban yang mutlak. Tetapi filsafat mampu memberikan jawaban yang rasional, sistematis, dan kritis. Filsuf-filsuf yang terkenal akan pemikiran besarnya antara lain, seperti Aristoteles, Plato, Jacques Derrida, Immanuel Kant, dan Thomas Aquinas. Filsafat ilmu memiliki tiga landasan pendekatan, yaitu yang pertama ada epistemologi, merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Yang kedua ada ontologi, merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang ketiga ada aksiologi, merupakan suatu nilai teori yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh, atau dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Untuk minggu ketiga, membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam konsepsi agama ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dari kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Objek materi dengan objek formal dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada objek materi. Objek materi ialah sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan sebuah atau sesuatu ilmu, atau sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata maupun sesuatu yang tidak terlihat langsung oleh mata. Yang kedua yaitu ada objek formal. Objek formal ialah sudut pandang atau pandangan mengenai objek materi tersebut, atau cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek dari material tersebut. Lalu untuk minggu keempat kita membahas periode awal Islam sekitar abad 7-14 Masehi. Muncullah filsafat Islam di dunia timur. Konteksnya adalah penaklukan Iskandariyah pada tahun 641 Masehi yang memperluas kekuasaan bangsa Arab atas Timur Tengah. Iskandariyah semula merupakan lumbung filsafat dan sains setelah Athena menyebarkan pengaruhnya ke Mesir, Suriah hingga Irak. Sehingga kawasan yang diperintahkan oleh Iskandariyah Agung menjadi taman peradaban Yunani. Penaklukan Iskandariyah membawa bangsa Arab bersentuhan langsung dengan peradaban Yunani. Masa modern muncul dengan berbagai aliran, rasionalisme yang mengedepankan akal, empirisme yang mengedepankan indrawi manusia, kritisisme yang menggabungkan antara akal dengan pengalaman indrawi kita. Yang keempat ada idealisme yang menjunjung tinggi spirit atau roh.
Yang kelima, materialisme yang menjunjung tinggi materi sebagai objek satu-satunya kajian filsafati. Kemudian ada fenomenologi yang menjunjung tinggi intuisi. Minggu kelima kita membahas ontologi. Pengertian ontologi berasal dari bahasa Yunani onto yaitu ada, logos yaitu ilmu. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Secara sederhana, ontologi bisa juga dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, meta yaitu sesudah atau dibalikkan sesuatu, dan fisik adalah nyata. Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas permasalahan sesuatu yang ada. Metafisika sangat sulit dijelaskan karena metafisika menjelaskan sesuatu yang ada tapi tidak berada. Asumsi. Asumsi adalah sesuatu, anggapan atau dugaan sementara yang belum dibuktikan keberadaannya, serat membutuhkan pembuktian secara langsung. Ada juga yang mengatakan arti asumsi adalah sesuatu tindakan memperkirakan keadaan tertentu yang belum terjadi. Kemudian untuk minggu ke-6 kita masih membahas epistemologi. Pengertian epistemologi pada hakikatnya adalah studi filosofis tentang hakikat, asal-usul dan batasan pengetahuan manusia, atau dengan kata lain, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah telah dijadikan pedoman dalam menyusun, membangun, dan mengembangkan pengetahuan ilmu. Lalu untuk minggu ke-7 kita membahas pengertian aksiologi. Pengertian aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksio dan logos. Aksio artinya nilai dan logos artinya ilmu, penalaran atau teori. Aksiologi secara bahasa dipahami secara teori tentang nilai. Secara ilmiah, aksiologi dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas persoalan nilai. Kemudian untuk minggu ke-9 kita mempelajari kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah term atau kebenaran dapat digunakan sebagai sesuatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam bahasa Arab, kebenaran disebut al-haq yang diartikan dengan nakik al-batil, sedangkan dalam KBBI kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Adapun teori-teori kebenaran antara lain teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Lalu untuk minggu ke-10 membahas kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah yaitu kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah, diantaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran agama, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran spekulasi, kebenaran karena kewibawaan, dan kebenaran karena akal sehat. Banyak para ahli yang memaparkan ide tentang sudut pandang kebenaran, termasuk bagaimana membuktikannya. Pada hakikatnya, sudut pandang kebenaran ada 3, yaitu kebenaran ilmiah, kebenaran non-ilmiah, dan kebenaran filsafat. Biasanya kebenaran ilmiah lebih sahih, logis, dan terbukti kebenarannya. Namun bukan berarti bahwa kebenaran non-ilmiah dan filsafat selalu atas sesuatu kebenaran, maka bisa saja kebenaran non-ilmiah terbukti lebih benar dari kebenaran ilmiah yang disusun secara logis. Untuk minggu ke-11, materi kita pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau sifat ilmu. Adapun ilmu sendiri definisinya adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik dituju dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Menurut Ceklan 1993, berdasarkan sejarah perkembangan ilmu, didapatkan 3 karakteristik utama dari pendekatan ilmiah, yaitu reductionisme, repetibility, atau refutation. Untuk minggu ke-12, problem nilai dalam ilmu kehidupan sehari-hari. Nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberikan makna terhadap kehidupan ini. Dalam filsafat terdapat 2 pandangan mengenai ilmu, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai atau tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri,
Menurut pandangan ilmu terkait nilai atau tidak bebas nilai, ilmu itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai. Lalu kita lanjut pada minggu ke-13. Minggu ke-13 membahas ilmu filsafat alam, sosial, humaniora, dan keagamaan. Berdasarkan keberagaman dan dinamika kebutuhan manusia, berkembanglah disiplin-disiplin ilmu, yakni ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial humaniora, dan ilmu-ilmu agama. Ketiga disiplin ilmu tersebut terutama terkait dengan sifat kajiannya memiliki kekasan epistemologi masing-masing. Kekasan tersebut tergambar dalam cara-cara kerja ilmu tersebut. Masing-masing disiplin ilmu memiliki cara kerja yang berbeda secara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Untuk minggu ke-14, filsafat sebagai landasan ilmu dalam pengembangan sains ilmu pengetahuan alam atau sains sebagai salah satu ilmu yang berkembang, dan filsafat ilmu merupakan ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Filsafat sangat diperlukan kehadirannya pada saat perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesialisasi keilmuannya. Para keilmuan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tentang filsafat diharapkan mampu memahami keterbatasan diri dan lingkungan, sehingga pemikiran tindakan tidak terperangkap oleh organisasi intelektual yang dimiliki. Untuk minggu ke-15, refleksi filsafat ilmu oleh Profesor Dr. Marsigit MA. Filsafat ilmu adalah olah pikir sumber-sumber yang dipikir itu apa saja, bagaimana pembenarannya, bagaimana logikanya, apa saja cakupannya, apa objeknya, metodologinya. Membicarakan filsafat ilmu berarti juga membicarakan filsafat-filsafat yang mencakup 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan estetika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.